Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gaida Nisa Mutmainah. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit dalam perspektif Islam untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah audit keuangan. Maaf ya kalau misalnya di sini agak ada beberapa suara yang mengganggu, soalnya sedang berada di luar. Nah, definisi umumnya, audit dalam Islam adalah proses sistematis untuk menilai, meninjau, dan memverifikasi aktivitas serta laporan keuangan dan operasional suatu entitas guna memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta mematuhi nilai-nilai akuntabilitas, keadilan, dan amanah. Audit Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat, dan stakeholder lainnya seperti pemangku kepentingan. Perbedaan audit konvensional dengan Islam jelas ada. Yang pertama itu dalam aspek tujuan. Kalau misalnya audit konvensional itu menilai kewajaran laporan keuangan, sedangkan dalam audit Islam itu menilai kepatuhan terhadap syariah dan moralitas. Dalam aspek orientasi, audit konvensional itu tentang probit dan legalitas, sedangkan audit Islam itu syariah dan akhlak. Dalam aspek akuntabilitasnya, audit konvensional itu lebih kepada pemilik modal, sedangkan audit Islam kepada Allah, manusia, dan lingkungan. Nah, landasannya kalau misalnya audit konvensional itu pada hukum positif standar IFRS atau GAAP. Sedangkan dalam audit Islam itu sudah jelas terhadap Al-Quran, Sunnah, fatwa ulama, dan IAOIFI. Nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya tentang apa sih itu AAOIFI ini. Maaf ya kalau misalnya dalam penyebutannya ada yang salah. Nah, landasan konseptual audit Islam. Audit Islam berakar pada nilai-nilai fundamental ajaran Islam yang menjadi landasan etika dan moral dalam pelaksanaannya. Nilai tauhid atau keesaan Allah mengajarkan bahwa segala aktivitas manusia termasuk audit beberapa di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga auditor harus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran spiritual. Nilai amanah atau kepercayaan menurut auditor untuk menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan jujur dan tidak menyalahgunakannya. Nilai adil adalah keadilan, menekankan pentingnya bersikap objektif, adil, dan tidak memihak dalam menilai serta melaporkan suatu temuan. Sementara itu, nilai mas'uliyah atau akuntabilitas mengingatkan bahwa setiap tindakan auditor akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia melalui lembaga maupun di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijelaskan juga dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama itu ada surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin lainnya. Nah, ini tuh menggambarkan pentingnya akuntabilitas dan keterbukaan. Sedangkan pada ayat surat Al-Baqarah ayat 282 itu menyatakan bahwa eh, Allah itu memerintahkan pencatatan utang dan transaksi secara rinci. Nah, dasar pencatatan pembukuan dalam audit itu ada pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin adalah dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Konsep akuntabilitas individu yang melandasi audit syariah. Tujuan khusus audit Islam itu ada 5. Yang pertama itu menjamin kegiatan usaha bebas dari unsur haram.
maghrib, riba, goror, marsyid. Yang kedua itu menegakkan muqasyid syariah dalam sistem ekonomi. Yang ketiga menilai integritas dan efisiensi lembaga dalam menjalankan amanah. Yang keempat memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa lembaga tidak menyimpang dari aturan syariah. Yang kelima menjadi alat kontrol spiritual, sosial, dan profesional. Nah, AAOIF ini itu adalah Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, yaitu standar internasional audit syariah. Yaitu, nah di sini juga ada rujukan lembaga dan standarnya. Yang pertama itu ada AAOIFI. Yang kedua itu ada DSN MUI atau Fatwa dan Pedoman Syariah Keuangan Islam di Indonesia. Yang ketiga itu ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS, auditor internal untuk pengawasan syariah di lembaga keuangan. Sebagai penutupnya, audit Islam bukan sekedar alat pengawasan keuangan, tetapi juga alat penjaga moralitas, keadilan, dan transparansi dalam sistem ekonomi. Ini menjadikan bagian dari sistem Islam yang menyeluruh untuk mewujudkan tantangan ekonomi yang sehat, berkah, dan keberadaban. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau pengucapan kata-kata yang tidak berkenan atau salah dalam pengucapannya dan pelafalannya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditulis di dalam komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.